Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nadia kembali lagi mau menghadirkan yang banyak dicintai. Wah, anggota DPR RI di periode 2024-2029 yang dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Tapi juga se-Indonesia juga kayaknya mengenal dan mencintai dia. Karena selalu manggil, Ibu Cinta, Ibu Cinta. Wah, sudah ada Ibu Atalia Praratya ya. Betul sekali Mbak Yang Nadia. merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Betul. Sekarang ada di Komisi 8. Sekarang di Komisi 8, komisi yang sebetulnya sudah saya cita-citakan sebelumnya. Oke. Tapi sebelum ngomongin Komisi 8 itu nanti akan saya kulik ya. Tapi saya mau nanya dulu, kenapa menjadi seorang anggota DPR RI? Itu pilihan yang akhirnya memutuskan untuk terjun langsung Iya, menjadi seorang jadi politisi? gini, saya belajar bahwa kekuasaan itu adalah kehormatan untuk kita melakukan banyak hal terkait juga dengan bagaimana kita menjadi pendukung terkait dengan kedaulatan rakyat. Yes. Jadi dulu saya adalah masyarakat yang skeptis. Saya ini adalah aktivis di masyarakat gitu ya, meskipun Pak Ridwan Kamil, Kang Emil ini adalah seorang wali kota waktu itu, gubernur. Tapi saya ini ikut aktif gitu. Saya kadang-kadang ikutan demo dan lain sebagainya gitu ya. Oh gitu? Iya betul. Walaupun. Nah jadi, ya betul, karena saya merasa bahwa kami sudah terbiasa di keluarga bahwa kami ini terbuka. Jadi saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan kepada Kang Emil. Jadi kami contohnya begini, klub sepak bola aja nih, satu keluarga tuh beda-beda semua. Kang Emil tuh senang Liverpool, saya itu senang waktu itu saya MU ya. MU. Terus anak saya satu lagi Arsenal. Okay. Tapi kita beda-beda ya udah, tapi seru-seru aja gitu. Nah jadi kita udah terbiasa diskusi di rumah dan lain-lain. Nah pada waktu itu saya juga termasuk yang sangat kritis, hanya memang tidak boleh terlalu bersuara keras karena kata Kang Emil harus berhati-hati. Jadi menjadi orang tuh tidak boleh reaktif, dan itu saya belajar banyak dari beliau ya. Yes. Jadi segala sesuatu tuh ya kalau kita ada yang ingin dipikirkan, disampaikan itu ya cek dulu, cek, recheck berapa kali kalau perlu gitu. Nah, saya dulu jurusannya ilmu politik waktu S1, kemudian S2-nya komunikasi, S3-nya komunikasi. Nah, pada waktu itu saking saya dekat dengan dunia politik, saya justru menjadi tidak tertarik dengan politik begitu. Oh justru. Padahal karena ada background itu. Karena apa? Karena saya melihat banyak sekali fenomena terkait dengan kita sebut saja anggota gitu ya, yang mungkin pada waktu itu hanyalah oknum, tapi kan yang muncul di media adalah yang itu. Itu Ya, terus bad news is a good news. Jadi Yes. seolah-olah seseorang ini mewakili seluruh lembaga gitu. Yes. Nah ini yang saya sebenarnya sayangkan ya pada waktu itu, sehingga banyak anak muda sampai hari ini mereka skeptis terkait dengan politik. Padahal kita tahu yang paling mengerikan adalah buta politik gitu. Betul. Karena apa, kita semua di dunia ini termasuk di Indonesia itu kepentingannya diurus oleh politik. Bagaimana bahan baku jadi mahal ya, bagaimana urusan pendidikan, bagaimana kesehatan, itu semua diatur oleh politik. Nah jadi itu menjadi PR sesungguhnya. Nah jadi saya ini belajar banyak dari Kang Emil. Jadi Kang Emil ini sebetulnya juga baru masuk ke partai politik ini akhir-akhir ini. Kemudian saya pun diminta untuk Kang Emil, ayo berjuang bersama-sama. Waktu itu Kang Emil merayu saya sampai 1 tahun gitu untuk saya kemudian mau masuk ke dalam politik ya. Wah, berarti cukup panjang ya. Ya karena benar-benar dipikirkan secara matang. Ya karena saya merasa begini, saya ini kan aktivis sosial kemanusiaan. Saya tuh khawatir nih sebetulnya bukan berarti bahwa apa yang saya lakukan kepada masyarakat itu dipandang lain, bukan. Tapi lebih kepada diri saya sendiri. Saya bisa nggak ya semurni ini gitu ketika saya masuk ke politik. Kalau kemarin-kemarin itu kan saya cuman melakukan itu karena atas dasar panggilan jiwa aja. Saya dipanggil kemana, ada bencana apa ya saya turun gitu. Yes. Dan itu yang sebetulnya membuat saya berat gitu, sehingga pada waktu Kang Emil menyampaikan, Kang Emil bilang bahwa ada satu hal yang Teteh luput, bilang saya ke Teteh, manggil saya Teteh. Oh udah bukan cinta lagi? Enggak dulu, kan Teh Cinta. Teh Cinta. Teteh tuh dari zaman PDKT tuh mainnya Teteh. Karena saya kira karena masyarakat udah banyak yang manggil cinta, cari panggilan saya yang lainnya. Dari dulu manggilnya Teteh, makanya sekarang juga gini, saya tanya sama Kang Emil, sekarang mau ganti nama nggak jadi Bang Emil gitu? Dia bilang nggak usah, dari dulu kita udah begini, nggak usah dirubah gitu ya. Nah waktu itu Kang Emil bilang bahwa Teh ada satu yang luput, yaitu bahwa dengan kita masuk ke dalam sebuah lembaga, kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan dia sampaikan, yang Teteh lakukan ini kecil-kecil loh, ini yang kamu keliling 27 kota kabupaten. Saya kebetulan juga membangun gerakan namanya Jabar Bergerak begitu ya.
itu kata Kak Emil, itu kan kecil-kecil gitu. Yang teteh perlukan itu adalah bagaimana yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Apa yang dalam hati kita tuangkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang lebih besar, lebih berdampak. Yang lebih masif ya. Betul gitu. Nah, Kang Emil bilang begitu membuat saya merasa bahwa betul juga ya gitu. Jadi selama ini saya itu berada di luar sistem. Dan saya belajar dari Kang Emil, melakukan perubahan itu nggak bisa dari luar. Harus ada di dalam. Asli, dan itulah terjun. kenapa Kang Emil maju menjadi wali kota dan gubernur. Karena dulu mau kita berkoar-koar di luar ya, itu nggak bisa. Merubah sistem yang ada. Merubah sistem nggak ada, padahal juga dulu menjadi penasehat wali kota dan lain sebagainya, gubernur juga di zaman Pak Foke itu Kang Emil. Nggak bisa merubah apa-apa selain kita berada di dalam. Nah itu kemudian saya bilang, oke, saya cuma punya satu karena saya dasar agama Islam gitu ya. Jadi saya mau istikharah dulu gitu. Terus yang kedua, saya bilang saya minta ngobrol dulu dengan teman-teman karena ada organisasi saya yang ini memang pure, tidak boleh berpolitik di dalamnya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Kang Emil. Yang ketiga adalah kata hati. Saya bilang boleh nggak saya tetap berpegang teguh pada hati nurani. Kata Kang Emil bisa. Sampai maksudnya kalau sampai saya nggak cocok gimana ya itu pilihan, mau lanjut apa mau keluar itu terserah. Yang penting sudah mencoba. Betul. Dan bergerak. Tapi itu maksudnya kata hati itu saya merasa bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Saya sudah melalui proses panjang sampai dengan hari ini ya. Saya pernah kehilangan anak, saya pernah pokoknya itu berat banget buat saya. Jadi saya tuh udah sebenarnya saya nggak nyari apa-apa lagi gitu. Maka ketika orang tanya kok Bu Atalia bisa sih dapetin suara segitu, ngapain aja, ngasih apa? Saya bilang itu karena murni masyarakat tuh kayak sayang aja gitu sama saya gitu. Jadi saya sentuh mereka dari hati ke hati, ya kan? Mereka juga minimal sudah pernah melihat saya, pernah ketemu dengan saya, atau mungkin pernah lihat di layar kaca atau di medsos gitu. Jadi saya tinggal menyentuh aja dan saya minta doa. Dan saya gini ya, saya sangat meyakini hanya doa yang mengetuk pintu langit gitu. Jadi mau sekian banyak orang pun yang kita sentuh, wah kita habis-habisan, kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa. Gitu. Luar biasa ya, memang luar biasa. Apapun yang kita mulai dari hati, insya Allah nanti sampai ke hati juga. Nah kita mau ngebahas, tadi Ibu sudah menyentil lagi, gimana soal pencitraan? Katanya kalau banyak yang mengklaim kalau jadi anggota Dewan yang penting pencitraannya. Nah kita jawabnya nanti Bu, udah di kode Mbak-Mbak itu. Udah semangat ini. Iya, kita break dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Atalia yang sering kita sebut Ibu Cinta. Emang sangat penuh the power of love-nya tuh vibe-nya kemana-mana, ya kan? Amin. Ibu tadi udah menyinggung soal pencitraan ya, intinya ya. Tadi kayak Ibu ngasih apa sih ini gitu. Nah, ada satu hal yang harus kita tahu, pencitraan itu adalah sesuatu yang dilakukan satu kali atau dua kali. Tapi ketika sesuatu itu dilakukan berulang-ulang itu konsisten. Bukan pencitraan, itu kebiasaan. Nah, jadi saya membangun ini semua itu kan tadi saya sampaikan, saya tuh tidak pernah berpikir akan masuk ke politik kok gitu. Jadi saya 10 tahun itu berbagi kebahagiaan aja niatnya gitu. Jadi pokoknya saya dimanapun saya berada, udah aja kita rame-ramean, kita nggak punya apa-apa ya udah seru-seruan aja. Ibu ayo kita kumpul foto bareng. Emang suka yang rame? Aku suka banget yang rame. Ya jadi kayak gimana ya? Saya tuh nggak pernah segala sesuatu di atas namakan dengan materi gitu. Jadi saya merasa bahwa menyentuh masyarakat itu yang paling penting adalah dapetin hatinya gitu. Nah jadi kembali ya, jadi pada saat saya kan udah lebih, jadi saya tuh dari zaman kuliah tuh aktivis memang, tapi semenjak saya menikah sempat ikut dulu Kang Emil kan ke luar negeri, kalau nggak salah hampir 7 tahun lah ya di luar negeri itu. Jadi itu ada stop dulu tuh, pulang ke sini membangun perusahaan sendiri dan lain-lain. Nah itu memang agak terhambat, tapi dari situ saya mulai belajar apa aja tuh. Saya seneng banget ikut kursus macam-macam. Jadi pada waktu itu tuh ya, saya kan di Bandung, apapun ada kursus ini ikutan, kursus itu saya seseneng itu gitu. Tapi kemudian saya menjadi seorang yang generalis, masuk menjadi istri wali kota,
masuk jadi istri gubernur itu generalis banget. Saya tuh harus mempelajari banyak hal sekali tapi semua di permukaan, bayangkan. Nggak ada yang spesifik gitu? Nggak ada, jadi saya tuh kalau orang lain kan dokter ya berarti urusan kesehatan gitu. Kalau saya tuh asli semua, saya harus ngomongin terkait dengan misalkan kasus TBC atau DBD, saya harus ngurusin anak stunting, saya harus ngurusin literasi Indonesia yang masih sangat rendah. Saya harus ngurusin semua termasuk urusan kebencanaan, sosial, semua. Nah itulah saya tapi merasa beruntung. Saya belajar banyak dari PKK ya. Jadi orang kadang-kadang menganggap sebelah mata nih PKK nih apa nih? Iyalah. Perempuan kurang kerjaan katanya begitu ya. Padahal itu asli saya belajar banyak dari situ dan ternyata kita menyentuh masyarakat, kita tahu bagaimana kondisi masyarakat itu dari situ justru. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa saya merasa bahwa oh di sini ternyata hati saya di sini. Maka ketika orang menyampaikan bahwa lihat ngapain di 8 gitu. Itu asli, itu komisi air mata katanya. Jadi karena kita berhadapan dengan kemiskinan, dengan masalah kan, ya mau ada kebencanaan, ya mau ada masalah terkait dengan kasus-kasus pelecehan, kemudian disabilitas, apa segala macam itu di situ semua. Saya bilang saya nggak tahu itu panggilan jiwa aja, karena saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi ketika tadi Mbak Nadia mengatakan pencitraan, saya kira itu nggak pas kalau untuk saya. Kalau pencitraan itu hanya bagi orang-orang yang baru kali itu aja melakukan itu untuk menaikkan suaranya. Gitu. Berarti di Komisi 8 sudah sangat tepat? Insya Allah. Yang paling penting bagaimana nanti saya bisa berkiprah. Apa yang Ibu kan sudah melihat mendampingin Kang Emil mulai dari wali kota sampai ke gubernur, sudah banyak sekali melihat masyarakat. Apa yang ingin Ibu goals perjuangkan untuk di Komisi 8 lagi nih? Ini banyak sekali. Saya kan menyentuh masyarakat, saya juga by data ya. Dalam arti saya coba kumpulkan dari ya meskipun sedikit-sedikit saya kumpulkan gitu ya terkait dengan apa sih permasalahan yang sekarang terjadi. Karena saya tuh dari Dapil 1 Jawa Barat ya, itu Kota Bandung, Kota Cimahi. Jadi kami tuh kota gitu. Maka mungkin agak berbeda dengan desa. Nah di kota ini tentu kasusnya juga banyak ya, dari mulai hal-hal yang berkaitan dengan sampai hari ini data DTKS kita masih carut marut, saya katakan begitu. Kenapa? Karena banyak sekali ketua RT yang mengatakan kepada saya, Bu, kami ini dilewat Bu gitu. Kami ini nggak dimintai, nggak didata Bu. Jadi nggak bisa tuh kita protes dan lain sebagainya. Kita juga nggak tahu harus kemana kalau protes gitu. Jadi kan saya dengar ini. Mohon maaf kalau salah, saya dengar bahwa data itu di-update itu setiap 6 bulan sekali. Sementara masalah masyarakat itu kan bisa yang meninggal, bisa yang kemudian jadi disable dan lain sebagainya itu di tengah-tengah itu. Maka ya tentu ini akan menjadi polemik di masyarakat. Saya katakan kenapa kita tidak digitalisasi, ini negara kita sudah digital gitu. Bahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kami melakukan beberapa program gitu ya, itu langsung by name, by data. Kami juga bekerja sama karena waktu itu saya juga menggagas satu data keluarga di Jawa Barat. Saya berharap mudah-mudahan pemimpin berikutnya di Jawa Barat akan melanjutkan. Itu murni dari saya dengan teman-teman begitu ya. Karena apa? Karena kami sebagai pengguna data itu pusingnya luar biasa. Maksud saya, why not kita menggunakan digitalisasi? Kami sudah lakukan itu juga ya kita bersyukur. Contohnya ada di beberapa wilayah seperti Sumedang, itu mereka sudah by name by address. Jadi langsung masuk ke comment center kayak gini. Jadi langsung udah kelihatan tuh, udah kelihatan tuh wilayahnya di mana sih, anaknya mana tuh, rumahnya kayak gimana tuh kelihatan banget gitu. Lah kok kita kayak memperpanjang masalah dengan cara seperti ini masih manual gitu. Berarti artinya Ibu nanti di situ akan lebih memperjuangkan gimana untuk validasi data dan agar semua yang harusnya diberikan tuh tepat sasaran. Yang namanya peraturan itu harus berkeadilan. Jadi kalaulah kemudian carut-marut ini terus dibiarkan, apa artinya kita ada di sini begitu? Karena akhirnya ketika saya datang, ya masalahnya kan itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga datang bukan sebagai anggota DPR, juga masalahnya itu. Masih sama aja? Masih sama aja, ini 5 tahun loh ya. Tidak ada perkembangan? 5 tahun ini masih carut-marut begini. Saya bilang, ada apa ini? Karena kita udah digitalisasi, orang udah sampai sekarang udah 5.0 menuju 6.0, ini masih begini juga, masih data manual begini. Ya udah tinggal dicek. Nah saya sempat kemarin juga sampai, kita ngobrol juga dengan Kemenkes, karena data stunting juga beda-beda. Kita punya GBM itu juga beda. Jadi data kader dengan data yang didapat dari Kemenkes itu beda dan bedanya jauh banget. Kami Jawa Barat itu 8%, ternyata kalau di Kemenkes itu bisa 21-22% gitu.
sempat 24% juga. Jadi saya bilang ini kok jauh banget gitu. Kenapa? Saya sampai tanya begini, Bapak mohon maaf kalau bisa saya tahu di mana, karena kami kader di lapangan kan, ketika kami mau menyentuh warga, ya kami ingin memberikan bantuan, itu kan harus jelas di mana dia itu berada. Nah, ini tidak bisa membuktikan pemerintah itu posisinya di mana orangnya. Jadi kita lihat itu PR banget itu. Gebrakannya Bu Cinta nanti di Komisi 8 dengan penyesuaian data yang tepat dan ini ya berkeadilan ya. Nah, kita masih mau bahas lagi gimana dengan Bu Cinta menurut Ibu ketika sekarang ini ternyata perwakilan wanita di parlemen di DPR itu meningkat. Tapi ada tapinya. Ya, kita harus break karena mbak-mbak ini udah ngode jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Atalia. Nah, Ibu, perwakilan perempuan di DPR meningkat, ada 21,9% nih dibandingin untuk periode lalu. Artinya perempuan ini sudah semakin sadar dan aware dengan politik. Sudah tidak ada ragu-ragu, tidak ada malu-malu. Oke, tampil di depan, hayu. Kalau kata Ibu seperti apa? Betul, ini saya boleh buka-bukaan gak nih? Boleh kita buka-bukaan. Jadi gini, saya ngobrol dengan beberapa teman-teman nih yang baru-baru khususnya. Jadi mereka tuh ternyata dipaksakan untuk masuk. Masih didorong, bukan atas kehendak sendiri, dan itu adalah PR luar biasa. Kebayang gak? Jadi untuk memenuhi kuota perempuan itu, kata-kata dari partai itu. Nah ini menjadi menurut saya, ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya perempuan masuk ke dalam politik itu. Ya kan, kebayangkan ya gini, kita tuh selalu ditakut-takutin kan, bahwa ini di dunia ini kok terlalu maskulin gitu, dunia ini cowok banget gitu. Apalagi ketika masuk politik tuh, aduh itu bahaya banget tuh, di situ keras banget. Sehingga perempuan-perempuan ini maju mundur cantik nih, mau masuk tuh aduh nanti maju saya siap gak ya, gak nyampe-nyampe terus aja maju mundur cantik gitu. Nah jadi saya juga menyadari bahwa rata-rata perempuan saat ini bukan atas kehendak pribadinya, tapi lebih kepada dia didorong, apakah oleh orang terdekatnya, apakah oleh partainya, atau mungkin ya bisa jadi karena lingkungannya gitu. Bukan karena saya ini dari awal pengen banget nih. Tapi kemarin nih, karena kita alhamdulillah ini sudah mulai menanjak lah ya, meskipun masih jauh dari 30%. Masih ya. Tapi saya sudah mulai muncul nih dari Gen Z yang mereka dari awal sudah memikirkan itu. Bu doakan, jadi saya agak kaget juga nih. Wah, anak-anak zaman sekarang kok sekarang ini ya. Iya. Bu doakan kritis, saya pengen jadi anggota DPR ntar Bu. Oke, aku bilang gitu, keren banget. Nah, zaman sekarang itu beda. Maka menurut saya PR kita nih adalah untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini perlu diwakili oleh sama-sama perempuan-perempuan lain gitu. Karena ada hal tertentu yang meskipun gini, kata orang, kan laki-laki juga bisa mewakili perempuan. Menyuarakan, Betul, tapi kami ini lebih memahami terkait dengan diri kami sendiri gitu kan. Setuju. Bahwa betul kan, gak ada itu istilahnya laki-laki yang bisa 100% mengerti terkait dengan kaum perempuan, gak ada banget. Betul. Kita yang tahu bagaimana rasanya sakit melahirkan, bagaimana menstruasi, bagaimana hal-hal seperti itu, bagaimana cara mengurus anak, bagaimana kita dihadapkan pada rasa ketidakamanan ketika kita berada di sebuah ruang publik misalkan. Undang-undang Ibu dan Anak adalah salah satu contohnya. Contohnya. Saya setuju. Jadi bagaimanapun juga kita ini harus mewarnai. Jadi jangan kita ini diwarnai oleh kaum laki-laki. Kita ini juga perempuan harus mewarnai. Nah, tadi sayangnya belum banyak perempuan-perempuan yang berani untuk maju dan tampil ke depan. Atau kadang-kadang mereka tergeser. Jadi mereka udah siap, saya udah mau maju, tapi itu tergeser oleh laki-laki di partainya. Nah, maka saya memang mendorong hadirnya sekolah politik perempuan. Gitu. Kenapa itu harus hadir? Karena kita berharap makin banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa mereka maju menjadi sosok-sosok yang bisa membangun negeri ini bersama dengan kaum laki-laki. Gitu. Kalau Ibu menjadi anggota DPR RI, dari sisi perempuan aja tantangannya sudah luar biasa. Oh betul sekali. Apalagi kalau secara general kita tahu masyarakat yang skeptis dengan DPR RI dengan menjadi anggota itu juga banyak. Yang Ibu akan lakukan untuk mengembalikan kepercayaan kalau tidak. Jadi memang ini adalah PR utama kita semua sebetulnya yang duduk
di kursi DPR saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena itu sebetulnya adalah modal dasar. Bagaimana kemudian kita terpilih, ini adalah modal dari masyarakat yang dititipkan kepada kita gitu. Itulah kenapa kemudian saya berpegang teguh pada amanah yang diberikan kepada saya, sehingga saya tidak melenceng sana melenceng sini gitu ya, untuk kemudian misalkan menjadi calon wali kota atau wakil gubernur. Ya, itu karena saya harus selesai dulu nih amanah ini. Saya belum pernah memberikan ucapan terima kasih saya dalam bentuk kegiatan, program, rasa keadilan, rasa kenyamanan bagi masyarakat. Ya kan, mereka belum merasakan kerja saya, terus tiba-tiba saya sudah melenceng lagi pengen cari jalanan. Itu bukan saya. Nah, jadi saya merasa bahwa itu PR kita adalah bagaimana memastikan masyarakat kembali mempercayai kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja satu sih kuncinya keteladanan. Jadi itu yang namanya, saya juga memahami kadang-kadang oknum itu ada di mana-mana ya. Dan kita juga berharap sebetulnya media juga bekerjasama dengan kita. Dan saya bersyukur para pimpinan juga memberikan instruksi kepada kita semua untuk selalu menyampaikan program, kegiatan, gerakan yang kita lakukan selama ini sehingga kita dekat di hati rakyat gitu. Ya. Jadi kan selama ini yang jelek-jelek aja tuh yang muncul. Yang bagus-bagusnya mana? Padahal banyak banget gitu. Cuman tidak tersampaikan, ketutup sama yang itu. Nah, maka kita sekarang harus aktif di media sosial semuanya nih. Pergunakan media sosial itu dengan tepat sehingga betul-betul kita bisa menyampaikan apapun yang menjadi keputusan bersama ya, juga bagaimana kaitannya dengan kita menyampaikan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oke, 2 menit terakhir ya ini ya. Aduh, ya ampun, countdown-nya detail banget mbaknya itu ya, Bu. 2 menit terakhir, apa yang Ibu mau sampaikan untuk Jawa Barat 1 yang sudah penuh cinta memilih Ibu Atalia? Siap. Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat 1 ya, Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Ini adalah sebuah amanah yang tidak mudah bagi saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah memilih saya. Jadi saya sekarang punya tanggung jawab yang besar untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk bapak dan ibu semua. Tidak saja mereka memilih, tapi untuk seluruh warga masyarakat di Dapil Jabar 1, termasuk juga mungkin efeknya kepada untuk seluruh Indonesia. Mohon didoakan supaya saya bisa amanah. Oke. Jejak yang saya sudah lakukan itu tidak akan hilang. Saya hanya ingin memberikan warna tersendiri bahwa kita ingin memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa sesungguhnya yang kita lakukan ini adalah kita ingin meninggalkan jejak kebaikan lah dimanapun kita berada. Masa jabatan itu hanya 5 tahun, tapi kebaikan itu harus terus ada dan tetap mengalir sampai kapanpun. Karena itu emang juga merupakan tabungan kita. Betul. Untuk nantinya. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Atalia, Ibu cinta yang penuh cinta, yang membagikan spirit semangat cintanya di Sudut Dengar Parlemen episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Akhir kata Nadia Kanaya, Ibu Atalia dan kerabat kerja undur diri. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ibu.